Selamat bertemu kembali di channel video saya. Kali ini kita akan membahas masalah krisis manajemen vaksinasi di Kota Medan. Pada awal diperkenalkannya vaksinasi ini di Kota Medan, mayoritas masyarakat merasa ketakutan untuk divaksinasi dan memilih untuk tidak divaksinasi akibat adanya berita-berita sesat yang beredar atau hoax yang mengatakan bahwa ini sangat berakibat, bisa membuat lumpuh, kebutaan, kematian, dan sebagainya. Dan saya membaca informasi yang benar dari WHO bahwa ini bisa dijamin keamanannya, efikasinya, dan saya pergi ke satu rumah sakit. Pada saat itu disediakan banyak sekali kursi, tetapi yang datang hanya beberapa orang saja. Orang takut. Sekarang setelah mulai terbukti bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu tindakan preventif yang efikasinya sangat tinggi dan dianggap aman. Setelah melihat misalnya pengalaman yang terjadi di luar negeri seperti di Eropa yang telah berhasil melakukan Euro 2021, makin ada kepercayaan. Tetapi setelah masyarakat ini mempunyai kesadaran tinggi untuk divaksinasi, terjadi krisis manajemen vaksinasi. Vaksinasi tidak tersedia atau minimal mengalami kekurangan. Tetapi masyarakat tidak mengetahui atau merasa bingung apa yang mereka harus lakukan, karena tidak ada penjelasan transparan dari pemerintah. Kapan ada, mengapa tidak ada, dan kapan diadakan kalau sudah ada. Ini tidak ada. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai sikap psikopat, menginginkan penderitaan orang yang lebih dalam dan menginginkan kekacauan global atau kekacauan massal. Jabarkan beberapa informasi di media massa elektronik, yaitu medsos, WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya, bahwa di tempat ini pada hari ini jam sekian ada vaksinasi 1 dan 2 untuk ribuan orang. Lalu semua orang berbondong-bondong. Ada yang datang dari sudut kota yang sangat jauh sampai 20 km, 10 km dengan meninggalkan pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi? Memang ada vaksinasi, tetapi hanya untuk orang terbatas. Kadang-kadang 100, kadang-kadang di bawah angka 100. Karena tidak mendapat giliran, masyarakat ini selalu ingin untuk mendapatkan di mana ada vaksinasi, lalu terus mengikuti berita. Kemudian bisa beredar sampai 5 berita hoax yang mengatakan bahwa di tempat ini akan ada vaksinasi. Orang datang ke sana berbondong-bondong lagi, kemudian gagal lagi, tidak ada. Ada yang 30-an, di bawahnya lagi, bahkan ada yang ratusan, dan ada sama sekali yang betul-betul tidak ada direncanakan vaksinasi di tempat itu. Nah, beredar pula berita yang mengatakan bahwa kalau dibayar bisa mendapat vaksinasi dengan bayaran sekian. Nah, ini kan membingungkan masyarakat. Tolong pemerintah memberikan penjelasan.
Pada awal terjadinya pandemi corona ini, ada juru bicara pemerintah yang menerangkan perkembangan tiap hari, apa yang dilakukan, apa yang harus dihindarkan, apa langkah-langkah yang akan diambil. Jadi waktu itu kondisi masih terencana, konkret dan terukur. Sekarang sama sekali tidak ada. Nah, untuk itu Pak Gubernur dan Pak Wali Kota saya minta bahwa ini sangat berbahaya. Pengumpulan massa yang begitu banyak hampir setiap hari dan sudah berlangsung lebih dari 2 minggu sangat potensial menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 dan variannya. Bayangkan, kalau terus setiap hari seperti itu, di setiap kelompok itu pasti ada yang menderita COVID atau minimal asimptomik atau orang tanpa gejala. Ini akan menyebarkan virus. Jadi mari kita hentikan yang seperti ini. Belakangan ini kita gembira bahwa angka positif virus corona per hari secara internasional menurun, seperti di Eropa dan sebagainya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia tadinya sudah mencapai angka positif per hari di atas 30.000. Minggu belakangan ini, beberapa hari ini, perlahan-lahan turun menjadi 29, ya 28, 25, 20, dan seterusnya. Kemudian angka kematian juga makin sedikit. Ini sudah sangat bagus ini. Ya, tetapi kita tidak bisa puas dengan ini. Angka penyebaran varian Delta ini jauh lebih cepat dan lebih mudah dibanding dengan COVID-19. Jadi angka yang kita capai sekarang yaitu di bawah 20.000 bisa kembali melonjak menjadi 30.000 atau lebih. Ya, untuk tingkat nasional. Di Medan pun akan seperti itu. Ya. Kemudian BOR, ya, bed occupation rate, sudah mulai naik karena sudah banyak pasien yang sembuh. Tetapi ingat, ini bisa terjadi kenaikan kembali, bahkan melebihi 30.000 kasus per hari kalau tidak ada tindakan konkret, terencana dan terukur untuk melakukan manajemen vaksinasi secara profesional dan baik. Nah, kita lihat kasus India. Dulu India itu sudah nomor 4 terbaik dan paling berhasil menekan angka positif baru dan angka kematian per hari. Mereka melakukan kegembiraan yang melebihi kebiasaan, euforia, sehingga mereka bisa bebas jalan-jalan ke pasar dengan tidak memakai protokol kesehatan. Bahkan mereka melakukan satu acara keagamaan di Sungai Gangga dengan dihadiri oleh 5.000 orang. Yang 5.000 orang ini semuanya atau hampir semua terpapar dan hampir semua meninggal. Dan tidak sampai di situ. Ke daerah-daerah lain juga ya menyebar. Terjadi lagi kasus yang lebih besar dari sebelumnya. Khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh alat transportasi. Jadi ranking keempat terbaik ini hancur hanya dalam beberapa hari. Jadi kita tidak bisa main-main dengan ini, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Mohon lebih proaktif untuk menyediakan COVID-19 dan melaksanakan vaksinasi secara profesional dengan melibatkan para pakar kesehatan. Berikan perencanaan yang terukur, perencanaan yang konkret, yang mudah dipahami masyarakat.
Apabila COVID belum tersedia sampai sekian lama, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ini perlu. Kita tidak bisa main-main dengan COVID ini, Pak. COVID ini bukan hanya mengancam jiwa pribadi, jiwa keluarga, jiwa lingkungan, jiwa sanak saudara, tetapi juga bisa mengancam perekonomian yang semakin menyulitkan, yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun dan ketersediaan bahan-bahan pokok tidak terjamin dan terjadi penjarahan dan pencurian. Jadi dua ancaman, bukan hanya ancaman kematian, tetapi juga ancaman penderitaan akibat kekurangan makanan yang berkepanjangan. Banyak masyarakat sekarang yang bertanya, apa yang akan kami makan besok kalau begini? Jadi kalau nggak direncanakan ini, keadaan akan semakin memburuk. Dua-dua ini akan semakin mencekik kita. Kita kasihan. Saya bertanya kepada puluhan siswa SMP dan SMA kelas 3. Kau tahu internet, tahu apa yang kau tahu, Facebook dan WhatsApp. Bisa nggak mengirim data? Ya, data besar misalnya dengan memakai Google Drive. Tidak bisa. Jadi kita bayangkan kalau anak SMP dan SMA sekarang pada zaman digitalisasi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan revolusi industri ini belum tersentuh oleh internet, kita bayangkan bagaimana hidupnya kemudian. Nah ini, di Australia 15 tahun yang lalu, Perdana Menterinya sudah membagikan satu komputer kepada setiap siswa. Kita sekarang tahun 2021, ya, untuk 25% anak-anak SMP dan SMA kita tidak bisa bagikan handphone, bahkan paket pun sangat sulit. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah ini, jadi kenapa saya bilang, bagaimana kamu mengerjakan tugas kamu waktu daring ini? Ya, saya pinjam punya kawan. Ya, kalau tidak ada ya tidak saya kerjakan. Memang mungkin ada HP saya yang sudah rusak-rusak ini, tetapi tidak ada uang untuk beli paket. Coba kita bayangkan, Pak. Berapa lama lagi orang ini akan menderita seperti ini? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan atau menghentikan atau minimal menekan angka kenaikan COVID ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya yang berniat menjadi pejabat di Sumatera Utara dan Medan, bahkan seluruh Indonesia, manajemen Anda untuk menangani COVID maha dahsyat ini akan memberikan penilaian kepada masyarakat siapa yang pantas menjadi gubernur dan wali kota, atau bahkan menjadi presiden atau bupati dan sebagainya. Cobalah dipikirkan, Pak. Laksanakan yang sudah dipikirkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Lakukan tindakan-tindakan yang konkret, yaitu bagaimana kita menanti vaksinasi yang baru sebelum itu tersedia. Tentu aparat keamanan harus memantau, mengantisipasi dan bertindak penuh kemanusiaan untuk tidak semakin memperparah hoax atau berita menyesatkan tentang dilakukannya vaksin.
sehingga masyarakat berbondong-bondong meninggalkan pekerjaannya dan sebagainya dengan risiko akan terpapar virus corona. Ini yang penting kita hentikan dengan segera. Kesuksesan suatu pemerintah atau good governance adalah keberhasilan untuk mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan, khususnya penjelasan yang dapat mereka pahami tentang krisis yang sedang mereka hadapi. Kalau terlalu banyak masyarakat, Pak, yang terkena virus corona ini, ya apa yang akan terjadi? Bukan hanya masyarakat itu yang akan terancam, tetapi juga para pemimpin negara ini, dan semuanya tidak ada yang kecuali. Jadi pada saat orang tidak sadar, tidak mau melakukan vaksinasi, dan pada saat orang sangat antusias untuk melakukan vaksinasi, lakukanlah langkah yang atau tindakan yang terencana dan mudah diakses oleh masyarakat. Kita lihat lagi, Pak, bagaimana keluhan masyarakat yang mengalami semacam gangguan jiwa, psikiatris, atau ada yang menjadi psikopat karena kekhawatiran. Khawatir akan keselamatan diri, keluarga, khawatir akan kebutuhan mereka dalam sekian lama. Mereka takut, Pak. Satu negara yang takut akan menjadi lemah, daya produktivitasnya akan rendah, etos kerjanya akan rendah. Perekonomian kita dan perekonomian dunia tadinya sudah minus, sekarang sudah mulai menuju positif, dan Indonesia juga sudah menuju langkah-langkah yang menggembirakan yang positif. Ini harus kita pertahankan. Jangan kita biarkan lagi hanya karena kelalaian atau kurang profesional menangani krisis yang sedang terjadi. Dan saya himbau kepada masyarakat, sebelum terjadi atau tersedia vaksinasi yang cukup untuk kita semua, mari kita mempraktekkan protokol kesehatan. Memakai masker dengan tepat, jangan di bawah mulut, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan pesta-pesta, bahkan perkumpulan ibadah yang terlalu banyak. Selamatkan diri Anda, itu berarti menyelamatkan keluarga dan orang lain. Dan sekali lagi, ada atau tak ada vaksin ini, kita harus bertindak menyelamatkan diri kita. Jangan menyerah terhadap musuh. Seperti kita melawan penjajah, kita tidak menyerah. Ini COVID ini juga adalah musuh lebih kuat, lebih dahsyat dari penjajah. Tetapi kita harus tetap menghadapinya dengan berani, dengan sabar. Jangan bosan, jangan capek. Jangan lelah, jangan putus asa untuk melakukan prokes sebelum vaksinasi dan vaksinasi ini berakhir dengan baik. Saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan pada Anda sekalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, khususnya Medan. Selamat pagi.